Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini dengan judul Tetaplah Berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17, ini merupakan ayat kedua mungkin terpendek di dalam Alkitab yang bunyinya tetaplah berdoa. Ayat yang paling pendek yaitu di Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Apa yang akan kita lakukan jika kita sudah sangat lama berdoa dan tidak ada perubahan? Contohnya jika kita memiliki seorang ayah atau ibu atau orang tua yang memiliki anak-anak yang bukan seorang Kristen atau pengikut Kristus. Saudaraku yang kasih, kalau kita ingat di dalam Alkitab ada begitu banyak kisah tentang bagaimana Tuhan menjawab doa-doa manusia. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Musa dibagi dalam 3 bagian, yaitu 40 tahun pertama dia di Mesir, kemudian 40 tahun kedua dia di padang gurun, dan yang ketiga 40 tahun ketiga dia memimpin orang Israel. Dan kita melihat di sana bahwa Allah menggunakan 40 tahun kedua untuk mengeluarkan apa yang dipelajari oleh Musa di Mesir. Kemudian dia dijadikan sebagai seorang pemimpin bangsa Israel. Nah, jika Tuhan melihat bahwa Musa dia latih selama 40 tahun, nah bagaimana dengan kita? Terkadang kita baru 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun kita sudah mengeluh dan kita mulai berhenti untuk berdoa. Saudaraku yang kasih, doa yang sangat lama akan merubah kita, bukan hanya orang yang kita doakan. Kita dapati juga pengalaman daripada seorang Ishak yang berdoa 20 tahun. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 25 ayat 20, dia berumur 40 tahun kemudian dia menikah. Dia mengambil Ribka menjadi istrinya, dan ayat 26 dikatakan 60 tahun, dia berumur 60 tahun kemudian istrinya Ribka melahirkan seorang anak. Saudaraku yang kekasih, dia memiliki 20 tahun berdoa, kemudian doanya dikabulkan. Kita lihat orang tuanya Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat 4, Abraham berumur 75 tahun ketika dia tiba di Kanaan. Dan kita tahu bahwa pada saat dia berumur 100 tahun baru dia mendapatkan anak atau keturunan, yaitu dia membutuhkan waktu 25 tahun. Pengalamannya mengajak kita supaya kita tetap teguh, kita tetap terus-menerus berdoa. Dia mendengarkan nasihat daripada istrinya, kemudian menghampiri hambanya yang bernama Hagar, tetapi bukanlah rencana Tuhan akan mendapatkan anak yang demikian. Saudara yang kasih, tujuan kita berdoa bukanlah untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi pada saat kita berdoa, maka tujuan utama kita adalah untuk bersekutu dengan Tuhan. Terkadang kita harus berhenti melihat Tuhan itu sebagai ATM. Kalau kita memiliki ATM, kapan saja kita datang kemudian mengambil uang, bisa dapat kalau kita punya uang. Bukanlah demikian dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih, Tuhan dia mencintai persekutuan. Pada saat kita berdoa, maka kita bergaul dengan Allah. Dan saat kita belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, maka kita bergaul dengan Bapa, Anak, Roh Kudus dan para malaikat. Di dalam buku Daniel 8 ayat 16, di sana dikatakan, dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suatu suara manusia berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Allah mengatakan kepada Gabriel untuk menolong Daniel untuk memahami firman itu. Dan kita ketahui bahwa Yesus dia berkata dalam Yohanes 16 ayat 13,
bahwa roh kebenaran yaitu Roh Kudus, dia akan menuntun ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan membantu kita memahami kebenaran. Di dalam Kisah pasal 8 ayat 26, di sana kita lihat bagaimana malaikat dia mengatakan kepada Filipus untuk mengambil jalan. Dan pada saat Filipus sudah dekat dengan kereta daripada orang Ethiopia, maka Roh Kudus berkata, dekati kereta itu di ayat 29. Saudara yang kasih, kerjasama antara manusia, saudara dan saya, dengan para malaikat, dengan Roh Kudus, dengan oknum kealahan, itu menjamin keberhasilan dan jawaban doa. Saudaraku yang kasih, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26, saudaraku yang di dalam Kisah 8 ayat 26 tadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan dia bekerja. Jadi peranan Roh Kudus dan malaikat dan oknum kealahan itu adalah sangat penting. Oleh sebab itu kita gunakan waktu kita untuk selalu dalam situasi berdoa. Musa dia mengasingkan diri selama 40 hari tanpa gangguan. Kemudian mukanya bisa bercahaya. Adalah kerinduan kita agar supaya orang-orang yang kita cintai diselamatkan. Dengan demikian, pada saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pada saat kita berdoa untuk orang-orang yang sangat kita kasihi, maka kita mendapati bahwa Allah itu sangat luar biasa. Apa yang dibuat Yesus di Kalvari, dia mati untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, jika ada saudara-saudara kita, suami atau istri kita, atau orang-orang yang dekat dengan kita, yang belum mengenal kebenaran, mari kita ambil waktu, doakan orang itu. Kalau saja Roh Kudus boleh menjamahnya, dia boleh menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Kalaupun tidak, maka kita akan berubah. Tabiat kita akan menjadi serupa dengan tabiat Tuhan, dan itulah yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, kembali kita untuk tetap dan selalu berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.